Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tatang Priyatna. Saya mahasiswa dari Unisma Bekasi, Prodi PJKR dengan nomor NPM 411891200036. Baik, pada hari ini saya mendapatkan tugas dari mata kuliah Manajemen Penjas dengan dosen Ibu Yunita Siregar MPD. Tugas tersebut yaitu melakukan wawancara organisasi di lingkungan tempat tinggal. Baik, di sini saya sudah bersama Bapak Ang Raharjo selaku pembina atau pelatih senior koordinator Klub Jantung Sehat Pondalisa. Kita di sini sudah melakukan vaksin sesuai dengan peraturan. Jadi kita mohon izin untuk membuka proses. Ya baik, di sini saya ada beberapa pertanyaan untuk ditanyakan tentang Klub Jantung Sehat Pondalisa. Ya. Barangkali saya ingin memperkenalkan sekali lagi, nama saya Ang Raharjo. Saya adalah di situ di Klub Jantung Sehat Pondalisa itu merupakan sebagai sebagai pembina, tapi sekaligus juga saya adalah pelatih di Klub Jantung Sehat. Juga saya pelatih dan koordinator pelatih. Nah, tadi pertanyaannya adalah apa yang Anda ingin tanyakan kepada kami? Baik, pertanyaan yang saya ajukan itu apa sih Pak tujuan didirikannya organisasi Klub Jantung Sehat? Ya. Jadi ini Klub Jantung Sehat ini sebelumnya adalah merupakan keluarga dari suatu Yayasan Jantung Indonesia tadinya. Di mana Yayasan Jantung Indonesia itu sebelumnya tadinya adalah membantu orang-orang yang terkena penyakit jantung. Nah, kemudian pada dasarnya kalau kita memberikan bantuan dan sebagainya ada apa yang kita lakukan, ada beberapa. Tetapi seperti diketahui bahwa untuk dalam operasi itu kan memerlukan biaya yang cukup tinggi. Nah, kemudian sekarang kenapa tidak dibalik aja? Jadi kita mencegah pada orang-orang yang tidak terkena penyakit, di samping biaya yang juga cukup murah, kemudian jangkauannya juga cukup banyak, maka didirikannya itu Klub Jantung Sehat itu. Jadi enggak semua yang harus kena itu siapa ya? Jadi semua kalangan masyarakat. Nah, justru di Klub Jantung Sehat itu adalah merupakan kita memberikan ajakan kepada masyarakat itu untuk supaya hidup sehat, kemudian terhindar dari penyakit jantung dan pembuluh darah, gitu. Jadi yang kami ajak ini adalah sebenarnya bukan orang-orang yang sakit, tapi adalah orang-orang yang sehat, jangan sampai terkena penyakit jantung. Jadi penjagaan, Mencegah ya. jadi preventif. Nah, kalau istilah yang ini adalah preventif primer. Baik Pak, apakah di tahun ini ada tujuan Ya, di tahun-tahun ini seperti Anda ketahui sekarang ini kan sedang dalam keadaan pandemi ya. Nah, jadi kami mengajak masyarakat itu, anggota-anggota kami yang ada di situ terutama adalah dengan cara meningkatkan imunitas, yaitu dengan cara berpola hidup sehat yang baik dengan teratur dan terukur. Di mana pola hidup sehat itu yang pertama adalah kita menyeimbangkan gizinya. Yang kedua adalah berkegiatan yang sehat, berolahraga itu. Kemudian yang ketiga berpikiran positif. Yang keempat adalah tidur dan istirahat yang cukup. Di samping juga kita juga membutuhkan sinar matahari itu. Nah, jadi di situ yang kita lakukan pada tahun ini, karena memang tahun-tahun inilah kita melihat begitu banyak sekali ya
Selanjutnya Pak, program, ada nggak program jangka pendek pada klub jantung? Ya, program jangka pendeknya yaitu tadi kami dengan mengadakan yang namanya olahraga jantung sehat, yaitu dengan cara yang pelatihan dasarnya tuh di tempat kami adalah dengan cara jalan dan dan senam jantung sehat. Kami punya senam itu sudah sampai 8 seri ya. Nah itu kami akan situ, di samping juga adanya penyuluhan tentang kesehatan jantung dan juga aspek kesehatan yang lainnya yang berhubungan dengan kehidupan ini ya. Baik, tadi program jangka panjang untuk klub jantung sehat itu bagaimana Pak? Ya, jadi program jangka panjang adalah mengajak masyarakat untuk tetap bisa menjalankan pola hidup sehat dengan perilaku berpola hidup sehat sehari-hari dengan kualitas hidup yang lebih baik melalui perilaku sehat itu tadi. S-nya sehat itu adalah singkatan dari S-nya seimbangkan gizi. E nyahkan rokok. A hadapi dan atasi stres. A awasi tekanan darah, dan T teratur berolahraga. Nah, awasi tekanan darah dan teratur berolahraga dengan prinsip BPPT ini diwujudkan dengan FIT, yaitu FIT itu nanti saya uraikan lagi, yaitu kita lihat dulu apa yang dimaksud dengan BPTT itu. B, baik. Yang dimaksud dengan baik itu adalah kalau berolahraga seyogianya sedini mungkin. Terus yang kedua, kalau berolahraga kita juga harus lihat kondisi fisik medis. Dan yang ketiga, yaitu jangan sampai berdampak negatif. Ya, itu B yang pertama, baik, benar. Dalam hal benar, yang dimaksud dengan benar adalah olahraga apapun harus dimulai dengan pemanasan selama 5-10 menit. Kemudian inti olahraganya selama 30-60 menit, kemudian diakhiri dengan pendinginan dan peregangan 5-10 menit lagi. Nah itu gitu. Nah itu dibutuhkan dengan fit itu tadi. Fit itu apa? Fit itu merupakan frekuensi. Jadi berapa kali dalam seminggu itu dilakukan. Itu frekuensinya 3-5 kali dalam 1 minggu. Kemudian I, intensitas. Intensitas itu adalah intensitas itu bagaimana seseorang itu berolahraga keras dan tidaknya. Nah ini ukurannya kita sering dengar suka memakai dengan kita tarik keringat. Nah itu sebetulnya bukan begitu. Jadi kita ukurannya adalah dengan denyut nadi yang ada hubungannya dengan jantung. Jadi intensitasnya itu kita mencapai denyut nadi latihan, di mana denyut nadi latihan adalah antara denyut nadi minimal sampai dengan denyut nadi optimal. Nah, cara menghitungnya denyut nadi minimal adalah dengan denyut nadi maksimal dikurangi dengan denyut 3/4 kali denyut nadi maksimal. Nah, bagaimana cara menghitung denyut nadi maksimal? Di klub jantung sehat itu klub jantung sehat ini ditemukan satu cara menghitung yang sederhana, yaitu 200 dikurangi usia. Ya, kemudian itu adalah maksimalnya. Kalau optimalnya dikurangi 10. Kalau untuk minimalnya ada 3/4 kali maksimal. Jadi kalau seseorang itu berusia 40 tahun misalnya, maka denyut nadi maksimalnya adalah dia 200 kurangi 40, 160. Nah, denyut nadi optimalnya adalah kurangi 10, jadi 150. Sementara untuk denyut nadi minimalnya adalah 3/4 kali denyut nadi maksimal. Jadi 3/4 kali 160 tadi, berarti 120. Nah, itu. Jadi dia bergeraknya, pada usia 40 itu pada denyut nadi antara 120 sampai dengan 150 detik per menit. BPM istilahnya, beat per menit ya. Itu normal untuk normal. Itu untuk supaya kita mencapai itu ya, jadi ukurannya di situ. Jadi pakai ukuran intensitas. Kemudian T-nya itu
time itu atau waktu. Waktunya adalah tadi dikatakan untuk intinya 30 sampai 60 menit. Dan dalam 1 minggu seyogianya minimum 150 menit dalam 1 minggu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir T itu tipe. Nah, kita di klub Jantung Sehat itu memakai yang namanya olahraganya itu olahraga aerobik. Tipe aerobik itu ada 3 tipe, yaitu aerobik tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Nah, pada aerobik tipe 1 ini adalah olahraga yang dengan intensitasnya konstan dan dia nggak usah perlu nggak usah pakai keterampilan. Contohnya apa? Jalan kaki atau juga sepeda statis atau jogging. Nah, kemudian yang kedua yaitu yang tipe 2 itu dengan intensitas sedang, kadang-kadang juga meningkat sedikit, tapi ditambah dengan keterampilan, yaitu seperti senam aerobik, berenang, kemudian bersepeda. Nah, itu semua kan kita tidak mungkin tiba-tiba udah langsung bisa. Kita harus belajar dulu, jadi harus ada keterampilan. Dan itu misalnya itu tadi yang saya katakan ada sepeda, ada berenang, ada itu termasuk tipe 2. Nah, tipe 3 ini olahraga yang semua memakai bola, semua olahraga memakai bola kecuali golf. Nah, ini kadang-kadang intensitasnya suka melambung, suka tinggi dan sebagainya. Nah, ini yang kadang-kadang suka tidak disadari, sehingga kami di klub Jantung Sehat itu tidak dianjurkan untuk memakai itu. Jadi kita memakai yang tipe 1 dan tipe 2. Jadi jalan dan senam atau berenang, sepeda dan sebagainya itu masih bisa. Tapi tidak untuk misalnya olahraga yang itu. Dan itu biasanya untuk prestasi ya untuk itu. Ya, terus silakan. Ya baik Pak, apakah di klub Jantung Sehat ini ada dukungan dari pihak pemerintah, yayasan atau swasta? Jadi pada waktu itu kami pernah mendapatkan dukungan dari pemerintah. Misalnya kami waktu itu masih dalam forum dalam yang PPKC provinsi, jadi tingkat provinsi itu kami mendapatkan bantuan dari pemerintah DKI waktu itu melalui APBD-nya, setiap tahunnya disumbang untuk pendanaan ya itu untuk kegiatan kami. Tetapi belakangan ini sudah tidak lagi. Tetapi kalau kami dari sponsor-sponsor kami juga bisa mendapatkan itu di kerjasama dengan sponsor, terutama dari CSR. Nah, termasuk juga yang kami dapatkan sekarang di klub Jantung Sehat ini adalah itu merupakan pemberian CSR dari PT Purmas Jaya kami ya, di mana kami mendapatkan tempat yang cukup bagus itu untuk kita berlatih dengan udara yang terbuka dan cukup bersih dan tempat yang cukup luas. Saya kira gitu. Baik Pak, apakah ada kendala-kendala yang dialami dalam pemenuhan program jangka pendek ini? Saya kira yang kendala-kendalanya terutama pada kalau cuaca ya. Kalau sedang cuacanya menjadi hujan dan sebagainya itu sering membuat kita jadi tidak bisa berlatih kan. Sementara kita kan bukan tempat terbuka. Nah, kalau di tempat yang tertutup itu sendiri kan kurang ini, kurang luas, kurang itulah. Dan kami memang diberikannya tempatnya ada di tempat yang terbuka itu tadi. Kemudian kalau udah lagi hujan ya udah, jadi kami tidak bisa latihan. Belum lagi dalam masa pandemi ini sudah barang dulu ada pembatasan itu, makanya kami prokes itu kami jalankan betul, jadi jaraknya dan sebagainya itu kami lakukan. Selanjutnya Pak, bagaimana sih proses pembentukan untuk susunan organisasi yang ada? Ya, ini biasanya muncul dari masyarakat, jadi masyarakat yang tadi kata membutuhkan kesehatannya dan sebagainya, untuk itu kemudian ada masyarakat berkumpul
paling tidak dengan minimum 20 orang. Kemudian sudah ada punya lapangan, punya sistem, punya indeks, jadikan dari masyarakat. Terus mereka bisa bergabung dengan kami di Klub Jantung Sehat. Dan itu mereka sudah beranggu harus ada calon pelatihnya. Lebih bagus lagi kalau pelatihnya itu yang sudah diberi oleh Yayasan Jantung Indonesia melalui Klub Jantung Sehat itu ada pendidikannya itu, pendidikan pelatih. Lisensi jadi itu. Ya, kemudian juga nanti kalau mereka sudah terkumpul gitu, paling nggak minim 20 orang itu diajukan kepada kami di provinsi. Kemudian kalau ini berjenjang, jadi melalui tingkat kotanya dilihat dulu kesiapannya dan sebagainya. Kemudian kalau memang sudah oke, bisa disiapkan masukkan dalam organisasi program saya. Untuk perekrutan anggotanya Pak, untuk organisasi atau klub jantung sehat ini sebagai perekrutan anggota. Merekrutnya itu tadi, kalau orang-orang biasanya tuh kadang-kadang atas anjuran dari entah dari klinik, entah dari dokter ya supaya bersatu. Ya itu. Atau kalau enggak juga ada istilahnya ketok tular tuh, misalnya ada seseorang yang dia sudah pernah ikut, kemudian dia mengajak, ini loh, di sini ayo kalau pada mau olahraga di sini, paling nggak kita untuk supaya lebih bisa ada apa saja. Selanjutnya Pak, bagaimana sih pemenuhan SDM atau sumber daya manusia yang tepat dalam klub jantung sehat Sulawesi? Maksud Anda pemenuhan yang untuk apa nih? Sumber daya manusia mungkin tepatnya kayak potensi yang ada. Kalau untuk anggota sih kita nggak aneh ya, karena mereka membutuhkan, mereka membutuhkan, mereka ini kita mau mereka dianjurkan untuk berbuat ini ya, ayo kita mari silakan masuk menjadi anggota. Tapi kalau untuk menjadi pengurusnya, nah ini biasanya begini, kebanyakan yang menjadi anggota dan menjadi pengurus ini adalah orang-orang yang tingkat kebutuhannya udah tidak di tingkat kebutuhan dasar lagi. Mungkin Anda tahu yang namanya Abraham Maslow itu dia punya tingkatan kebutuhan itu dalam 5 tingkatan. Nah itu tidak dalam tingkat dasar, tidak dalam tingkat rasa aman, tidak dalam tingkat sosial, tapi adalah melalui self acting dan actualization. Jadi akan lebih lebih mudah gitu, karena mereka pasti orang-orang yang mereka mau memperlihatkan ini loh, saya bisa bekerja begini gitu, jadi nggak ada masalah itu. Karena memang kita sendiri nih organisasi nirlaba, jadi kita nggak ada itunya jadi mereka tidak mencari duit lagi di situ. Ya. Untuk pemenuhan SDA-nya sendiri Pak, sumber daya alam dalam pemenuhan kebutuhan klub jantung sehat itu bagaimana Pak? Nah kebetulan pada waktu pertama kali dulu, waktu kami pertama kali di Klub Jantung Sehat Kondalisa ini kan di KDK Kayu Putih. KDK Kayu Putih itu di halaman itu. Kemudian berkembang dan sebagainya, sampai tahun ke 12 atau berapa nih sekarang ini. Nah ternyata juga ada pandemi sehingga kita berhenti karena memang tidak diperbolehkan kan untuk anus itu. Kemudian juga ada penurunan. Nah kebetulan kami juga membutuhkan lahan yang lebih besar lagi. Nah kami mohon kepada Direktur PT Pulau Jaya, akhirnya kami diberikan tempat seperti itu yang cukup memadai, yang cukup representatif, baik untuk cara berolahraga dan untuk menjadi jalan kaki atau sebagainya, memenuhi kebutuhan dengan udara segar dan sebagainya. Ini terbuka. Itu ya, fasilitas itu sangat terpenuhi sekali oleh dari PT Pulau Jaya. Itu pemda itu kan dari KDK juga. Jadi Pak, bagaimana cara
untuk Bapak memotivasi anggota pengurus dalam klub jantung sehat ini, Pak? Motivasinya kalau buat mereka itu begini, biasanya kami juga memperlihatkan orang-orang yang sudah pernah seperti gini. Dulu pernah ada orang yang datang ke situ pada waktu masuk aja pertama jalannya udah ini. Kemudian setelah kita latihan, dilatih dan sebagainya, ternyata mereka jalannya udah bisa seperti biasa, udah bisa jalan tegak dan sebagainya. Tadinya udah terus. Dan itu udah beberapa orang. Nah itu juga merupakan salah satu motivasi untuk memberikan kepada ini loh hasilnya di sini. Ternyata memang cukup baik. Kemudian di samping itu juga kalau untuk itu diberikan juga begini, kami kan suka mengadakan ada lomba-lomba juga antaran di situ sendiri. Kemudian dikasih gift apa itu tanda apa sekedar itu bahwa oh ini pernah menang ini. Dan juga kami selalu mengadakan namanya yang jelas memberikan itu bagaimana seseorang yang tadinya tidak masuk di klub jantung sehat, kemudian di klub jantung sehat kami ini, kemudian kita pantau kesehatannya. Kita dengan memakai buku latihan atau kartu latihan yang dicatat dan itu dilihat, dicek oleh. Kebetulan juga di tempat kami dari bagian medisnya itu ada seorang dokter olahraga, orang spesial kedokteran olahraga. Nah itu juga di situ bisa akan terlihat misalnya oh ternyata dia termasuk kategori baik, kategori apa dan sebagainya, sehingga itu juga memberikan dorongan motivasi untuk semakin ini ya. Selanjutnya Pak, untuk pertemuan rutin Pak dalam klub ini ya sudah barang tentu ada, karena setiap kami latihan, kami kan latihan 3 kali, yaitu hari Minggu, hari Selasa dan hari Kamis. Itu kalau memang ada hal yang ini bisa dibicarakan, tetapi juga secara rutin juga ada yang kita misalnya kita perlukan mungkin paling tidak sebulan sekali itu kan mengadakan pertemuan ya. Lalu coba bagaimana sih cara yang dilakukan untuk mengontrol pendanaan dalam klub jantung sehat? Ya kami sini kan ada namanya bendahara yang memegang uang masuk keluar dan sebagainya itu dari iuran itu atau mungkin juga ada usulan dari ini, kemudian dibukukan dan dikontrol oleh paling tidak ketuanya dan oleh anggota yang sebagai pengurus yang untuk kali itu. Jadi artinya cukup terkontrol. Ya. Baik Pak, selanjutnya bagaimana cara mengkondisikan anggota bekerja efektif dan produktif supaya tidak menimbulkan kerugian? Bekerja efektif maksudnya gimana ya? Karena ini kan bukan prestasi yang diinginkan, bukan. Ya paling-paling ya itu tadi supaya mereka itu bergairah dan sebagainya, termotivasi untuk melakukan itu ya dengan mungkin ya dengan adanya semacam kalau misalnya oh ini yang orang ini dalam katakanlah misalnya kami kan setiap minggunya pasti ada yang namanya jalan gitu ya. Nah jalan-jalan itu kita kan katakanlah memakai waktu dulu. Kalau jalan itu intinya waktu, jadi katakanlah kita memakai 20 menit, dalam 20 menit itu dia bisa berapa lingkaran dan sebagainya. Kemudian setiap itu diumumkan lagi, oh ini udah naik, oh ini udah ini ya, gimana, sehingga mereka juga semacam seperti terkontrol gitu. Jadi untuk anggotanya itu Pak, ketika datang itu harus misalkan ada absensi terserah dia sempatnya untuk datang. Oh iya, kami ada absensi. Jadi anggota itu yang datang absensi ada dari. Ada absensinya, ada kami sediakan. Di samping juga setiap anggota itu punya kartu latihan. Kartu atau buku latihan. Nah, itu seperti raportnya gitu. Jadi supaya kita bisa mengetahui kapan apakah ini ada kemajuan atau enggak. Termasuk begini, misalnya kalau dia pada waktu pertama kali dia keluar, dicek denyut nadi istirahatnya. Katakanlah dia masih 90 per menit ya.
Kemudian secara teoritis itu kalau dia udah latihan dengan betul-betul selama 3 bulan, itu denyut nadi istirahatnya itu akan menurun. Nah, kalau misalnya tidak menurun, nah itu berarti merupakan suatu ini juga loh. Kenapa enggak? Itu bisa dilihat apakah dia latihan yang kurang betul atau memang ada apa-apa dengan mereka, mungkin dengan kesehatan atau apa saja. Nah, ini yang perlu kita ini yang kita lihat di situ. Jadi kalau kata itu pos controlling juga ya Pak, untuk Iya, kesehatan kontrol, iya. masing-masing. Terus selama berjalannya klub ini Pak, adakah evaluasi berjalan yang dilakukan anggota atau pengurus dengan berkaitan program tentunya yang visi-misi dan Nah, jadi kembali ke soal itu, jadi kami setiap bulan, setiap 4 bulan sekali, 4 bulan sekali mengadakan yang namanya tes kebugaran. Nah, tes kebugaran itu adalah merupakan, yaitu apakah seseorang itu ada kemampuan atau apa adanya. Nah, itu tadi dengan dicatat itu dan sebagainya, kemudian dites, gitu. Dites. Dan kemudian yang tes kebugaran ini di bawah pengawasan dari, kebetulan kami mendapatkan bantuan dari para dokter kedokteran spesialis kedokteran yang dari FKUI. Nah, jadi gitu, jadi diawasi betul jadi kami katanya macam-macam untuk, jadi kalau yang sekian tesnya hanya ini, kalau yang sekian tesnya apa itu. ini sesuai klasifikasi seorang itu ya. Iya, misalnya dia pertama tuh mungkin seperti Kemenkes ini kan sekarang sudah mengeluarkan yang namanya SIGAR itu. SIGAR itu ada tes kebugaran itu, dimana kalau usianya belum sampai dengan 69 itu memakai dengan metode robot tuh yang jalannya jauhnya 1 mil. Nah, tapi kalau misalnya tidak sampai kan dia bisa anukan dengan yang. Ya, baik Pak, untuk pertanyaan pamungkas atau pertanyaan terakhir yaitu jika anggota yang lalai dalam tugas dan tanggung jawab, langkah apa yang dilakukan klub ini Pak? Ya, kalau biasanya sih dengan pendekatan persuasif, karena biasanya kan kebanyakan di tempat kami ini kan orang-orangnya udah cukup usia, ya, dimana soal perasaan soal itu pasti harus diberikan etika dan sebagainya. Kami dengan persuasif, dengan contoh dan sebagainya, ya, dengan kata-kata yang gimana supaya tidak sampai ya itu begitu. Jadi ya persuasif itu aja, supaya pendekatannya itu supaya jangan sampai orang itu menjadi, kalau di bisa ditegur tuh terus singgung atau gimana dan sebagainya. Kan kadang orang suka sekedar ini, wah saya udah ini. Misalnya ada gerakan-gerakan yang misalnya ini atau dia nggak ini dan sebagainya, itu kan itu bisa itu selalu dengan contoh dan juga dengan pendekatan persuasif. Begitu. Ya baik, sesi wawancara pada hari ini sudah selesai. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mohon maaf apabila dalam wawancara ini ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya, barangkali juga mungkin saya juga ngomongnya ya. Mungkin cukup sekian wawancara untuk organisasi Klub Jantung Sehat Pondalisa. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak sesuai. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.